di Bandung itu bertahan 3 atau 4 semester ya. Ya elah pak. Ya elah, nggak jauh sih, cuman kalau misalnya ngedorong motornya ya lumayan. Nah ini orang-orang goblok, saya bilang ini orang-orang goblok. Nah kayak gitu guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya ya guys ya. Balik lagi di channel Danis Official. Seperti biasa kita riding lagi ya guys ya. Tapi kali ini kita beda nih ridingnya ya guys ya. Kita sekarang pakai Vario LED Old ya guys ya. Jadi kenapa bang kok pakai Vario LED Old bang? Jadi ya sesuai di judul ya guys ya. Gue pengen ceritain ada suatu tragedi juga dan kenapa gue akhirnya bisa pakai ini motor ya guys ya. Kayak gitu guys. Ya sembari sharing aja, sembari gue ini mau menyore aja sih. Gue oke di sini gue mohon maaf ya guys ya, gue nggak pakai sarung tangan lagi ya guys ya, karena ya serba mendadak guys. Ya sekali lagi saya mohon maaf ya guys ya. Nah oke, gua sebelum gua memulai pembicaraan mengenai tragedi yang dialami Vario LED Old ini yang gua beri nama Blacky ya guys ya, gua bakal ceritain dulu bagaimana gua bisa punya ini motor ya guys ya. Ya gitulah. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di pertigaan Padang ya guys ya. Ya, namanya pertigaan Padang di situ. Kalau yang kalian belum tahu ya, itu pertigaan Padang. Dan ini kalau kita lurus, kita ke arah Keranggan sama bisa ke arah CBD. Nah, kita ini ngarah ke CBD ya. Oh ya, tadi gua mau ceritain kenapa gue bisa punya nih Vario LED Old ini ya guys ya. Oke, jadi kenapa gua bisa punya nih motor? Jadi sejarahnya, sebelum gua ngambil PCX yang biasa gue pakai itu, yang biasa gue buat ngevlog ya guys ya, si Pikela atau PCX 2017 itu, gue sebelumnya udah punya nih motor guys. Jadi nih motor tuh gue dibeliin orang tua gue pas gue SMA kelas 2 ya guys ya. Nah iya, SMA kelas 2, dan kebetulan gue SMA kelas 2 tuh di Kotwis sono ya guys ya, di Penabur sono lah. Nah itu pertama kali gue punya nih motor, berarti hitungannya udah dari Desember 2016 kalau nggak salah, karena kan gue lulus dari SMA nya 2017 guys. Nah ya 2016 kayak gitu tuh, Desember 2016. Oke, nah kita belok kanan aja, nyantai kita. Nah jadi ini motor sebenarnya udah banyak kenangannya guys. Nah setelah gue lulus dari SMA itu ya guys ya, SMA di Penabur itu, gua akhirnya ngampus di Bandung ya guys ya. Untuk nama kampusnya kayaknya gua nggak perlu sebutin ya guys ya, karena pasti gua buat privasi aja sih. Sama di Jogja itu sama di Bandung ini juga punya banyak cerita nih guys jadi mulai dari ketilang ya, gua pakai ini motor adalah pengalaman gue ketilang pertama kali ya guys ya. Dan itu gue ketilangnya gara-gara kegoblokan gue sendiri sih ya, kayak gitu sih. Intinya gue ketilangnya gara-gara pas lagi liburan, kebetulan kan gue lagi ujian, dan hari itu gue libur. Gue masih inget banget, hari itu gue libur. Rencananya itu gue pengen nyari sarapan kayak gitu guys. Nah pengen nyari sarapan, tapi ternyata helm gua kagak ada guys. Nah itu gue tadi paginya itu gua mau nyari sarapan ya, rencana ya udah mau nggak mau gue udah lapar banget. Kalau warteg juga kalau nggak salah itu masih tutup warteg ya, gue masih inget banget. Makanya gue tuh nyari sotonya itu ada di putaran Pasteur guys, putaran Pasteur yang arah ke bawah. Jadi di kampusnya itu jalannya di atas, kampusnya di atas. Nah sotonya itu dia ada di harus putar balik lah kayak gitu.
Nah, mau nggak mau gue dari kos-kosan itu harus muter balik dulu biar ke sotonya itu guys. Nah, gue nggak tahu, gue kira ini kan udah jam 10-an atau jam 11 gitu ya. Gue kira udah nggak ada polisi nih harusnya. Nah ya udah gue terabas kan, set lah, tahu-tahu ini sebenarnya yang pas kena tilangnya itu setelah makan sih sebenarnya. Iya setelah makan. Jadi gue pertama udah makan dulu, ngomong-ngomong gini. Nah, terus ada yang bilangin gue tuh sebenarnya, Mas hati-hati di bawah ada polisi. Hah? Iya pak. Oh ya udah, makasih pak infonya. Gue bilang gitu aja kan. Ya udah. Terus tahu-tahu, lah iya gue kena. Akhirnya nego karena kan gue bilang aja gue bukan orang Bandung ya, bukan orang Bandung asli. Jadi gue akhirnya gue lupa gue bayar ke polisi atau ke bank, itu gue lupa berapa gitu ya, kayak gitulah. Nah terus akhirnya gue di Bandung itu bertahan 3 atau 4 semester ya. Ya elah pak ya elah. Nah itu 3 atau 4 semester gitu ya. Nah terus pas udah, nah gue akhirnya pindah ke Jogja. Nah kalian pasti udah tahu sih, di beberapa vlog gue udah sering ngasih tahu gue kampusnya di mana kalau di Jogja ya guys ya. Jadi gue nggak perlu jelasin ya. Nah itu gue sebelum gue ngambil PKL lah ya guys ya, gue tuh masih makin motor nih. Ini udah dibawa ke Jogja berapa kali tuh, dan gue naik ini motor sama di Bandung tuh udah kemana aja ya, gue lupa. Ke Bandung Selatan sering, udah nggak kehitung. Ke Lembang gak usah ditanya. Cuman zaman dulu gue itu belum ada niatan buat ngevlog guys. Baru buat ngevlog itu baru beberapa kali aja di Jogja itu ya guys ya. Makanya sama di Jogja nih motor beberapa kali gue diajak ngevlog gitu guys. Tapi ya itu gara-gara ngevlog dulu pas awal-awal nilai gue sempet drop ya. Tapi nggak apa-apa, gue bisa ngejar kok. Makanya gue di Jogja itu bener-bener pas udah tahu nilai jeblok kan, gue udah pindahan juga. Gue harus cepet-cepet selesai ya guys ya, biar ya cepet selesai aja, biar cepet kerja misalnya kayak gitu sih. Walaupun kenyataannya emang nggak semudah yang dikira gitu ya, pakai kayak gitu guys. Nah itulah sedikit ceritanya nih motor, kenapa gue bisa punya nih motor ya guys ya. Itu aja sih kayaknya, karena udah lumayan panjang untuk sejarah gue punya nih Vario LED Old kayak gitu sih. Nah bang, nah sekarang kita ya udah yang kedua nih bang. Kenapa lu bilang tadi nih motor Vario LED Old tuh si Blacky kena tragedi bang? Nah jadi ini guys, kenapa gue bilang kena tragedi, kan gue, lu tahu sendiri di beberapa vlog gue kemarin kan, gue emang gue kerja di Pantai Indah Kapuk ya guys ya. Di tempatnya di Pantai Indah Kapuk 2, di sekitaran kan Shanghai ya guys ya. Itu udah di perbatasan Banten sama Jakarta hitungannya ya. Nah gue berangkat dari rumah tuh setengah 6 pagi ya guys ya, setengah 6 pagi, dan sampai di sana tuh jam setengah 8 ya, 2 jam betul. Tapi kadang bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, karena gue dapet pekerjaan gue di sana guys ya. Sebelum ngevlog ini ya, gue kerja di sono selama beberapa bulan ya, gue kerja di sono. Makanya kalau ngeliat vlog gue kan, lihat vlog utama gue yang pakai DJI ini, lu tahu kan gue di sono bilang gue hari pertama training itu. Nah itu dari hari pertama training sampai terakhir gue udah selesai training ya. Ya ini sekarang gue udah selesai training itu kan, kayak gitu guys. Dan apakah gue nanti mau lanjut lagi di sono, let's see lah, kayak gitu sih. Nah tragedinya itu kayak gini guys, kan gue melewati beberapa lokasi ya. Dari Keranggan, rumah gue kan deket-deket Keranggan sana ya. Terus lewatin Taman Mini, terus ke
Cililitan atau mana ya, bener Cililitan, terus Pancoran Tanjung Duren sampai ke Pluit, langsung ke Peak. Nah, pas gue nyampe di Peak itu guys, padahal gue jalannya pelan loh, 30 sampai 40. Kebetulan gue pakai ini motor gue ya. Gue lagi tukeran, biasanya mak gue sih yang pakai ini motor. Ini motor biasa dipakai mak gue ya. Nah, gue jalan tuh 30 sampai 40 lah. Nah, tiba-tiba gue nggak tahu kenapa di daerah dekat perumahan Mediterania ya. Nah, iya aku masih ingat Mediterania tuh ada batu gede banget guys. Nggak tahu itu batu atau apa, karena di atasnya itu ada roncingannya kayak gitu guys. Makanya gue tadi kalau misalnya gue banting kiri atau ke kanan, adanya kayaknya bukan gue meninggal sih, lebih ke apa ya, jatuh terus ketimpa motor sih, kayak gitu sih. Makanya gue sampai yang kanan kiri gue sampai bilang, mas gak apa-apa mas, sampai bilang gitu. Gue sih gak kenapa-napa ya. Gue kira juga pas gue udah ngelewatin tuh batu, gue lihat oh aman ya, apa depan kagak ada apa-apa. Cuman gue udah ngeliat ini nih ya, tambah spakbor depan, terus lihat kanan kiri, oh aman. Nah itu gue belum sadar tuh ternyata. Nah itu tragedinya adalah yang hancur yaitu bagian blok mesinnya guys. Anjing gak tuh. Aduh, itu sumpah gue untung gue udah nyampe di restoran tempat gue kerjanya, terus juga ya kayak gitu apa udah aman. Kagak mau ini kan, nggak pakai lampu sen biasa emang. Nah gue udah nyampe sono. Nah pas gue udah nyampe di restorannya ya guys ya, itu gue kaget tuh, wancuk sumpah. Gue bilang gitu kan, ternyata guys olinya tuh udah habis, dan olinya habis netes semua, dan ban belakang gua full kena oli guys. Mantap nggak tuh, ban belakang udah full kena oli. Makanya pas gua jalan itu kok tadi gue jujur aja nih, kan gue jalan udah biasa ya, kenapa mobil yang tadi yang ngedeketin gua tiba-tiba semakin mundur jauh ke belakang gitu guys. Kayak pelan-pelan, gue kira ini ada apa ya. Gue itu belum sadar gue kalau ternyata blok mesinnya tuh pecah guys, gara-gara kena batu itu di Mediterania Pluit itu. Sumpah gue itu pun gue juga kaget. Gila. Nah akhirnya setelah gue itu, nah ini gue bakal tunjukin lu dah pas gue udah nyampe restoran, tapi gue belum masuk restonya sih. Gue sempet ngedokumentasin. Nih lu tonton dulu dah. Nah oke guys, gimana tuh, udah lu tonton kan isinya kayak gimana. Nah terus setelah kejadian itu, mau nggak mau gue ini kebetulan di sana kan di dekat restoran gue ada sale-nya juga ya. Nah gue berpikir semoga bisa lah, yang penting gue bisa balik dulu, terus bakal diakalin bagaimana caranya biar bisa gue pulang bawa nih motor kayak gitu. Nah itu ini gue juga ada dokumentasinya siapa, berupa foto ya guys ya. Gue bawa ke sale-nya beberapa kali, dan gue kontak-kontakan sama ortu gue juga gimana ntar cara baliknya gini ya. Pokoknya nggak debat sih, karena kan ya gue mengakui gue salah walaupun gue ngebut kecepatan, nggak ngebut ya hitungannya 30 sampai 40 itu, tapi ya begitu guys, 30 sampai 40 kilo. Nah akhirnya udah gue bawa sel, kata abang sel lah, mas ini kan emang udah jebol gini, udah dijelasin tuh, nanti masnya jam setengah 6 sore masnya ambil lagi aja motornya ya mas, gini ntar setengah 6 pokoknya balik dulu, ntar saya kasih tahu keadaannya gimana. Oke lah, karena kan gue juga masih harus kerja. Gue balik kerja itu jam 7 malam ya guys ya. Nah gue balik kerja jam 7 malam. Oke lah, setelah dikasih tahu kayak gitu, terus gue balik ke resto dulu, gue lanjutin kerjaan gue sampai jam setengah 6, baru gue balik lagi ke sono. Dan ternyata motornya tidak bisa, sudah
tidak bisa diapa-apain ya guys ya. Ya begitu, tidak bisa diapa-apain gitu. Ya setelah diituin, gue dorong lagi dari sono ke depan parkiran restonya. Ya lumayan dorongnya, ada lah 300, bukan 300 meter lagi sih, lumayan jauh sih. Ya pokoknya kayak gitu gue dorong sampai ada beberapa orang nanyain gue, "Mas, motornya kenapa?" Hancur bang, bukan ya hancur apa, blok mesinnya kena batu. Wow, ya mungkin mereka kasihan aja ya, tapi karena gue juga buru-buru ya udah, akhirnya gue dorong aja terus apa, pas nyampe resto lagi gue keringetan badannya. Ya nggak apa-apa. Dan kebetulan hari itu tuh ada hari gajian ya guys ya, makanya dan gue sampai dibilang gini, "Nis, kayaknya lu doang yang gajian mukanya mesem." Mesem tuh murem ya, sedih, mukanya sedih kayak gitu. Ya mana nggak sedih ya, gua harus benerin nih motor. Tapi nggak apa-apa, yang penting nih sekarang udah sehat ya, nih udah bisa gue pakai lagi, puji Tuhan. Walaupun nanti yang pakai ini gua jarang makin motor ya, paling kalau misalnya lagi diajakin anak-anak Vario aja, dan gua yang pasti nggak bakal ngebut-ngebut ya pakai ini motor ya, sama Pikela juga atau misalnya motor lain, gue kayaknya lebih santai aja sih begitu. Oke kayak gitu. Nah terus, "Bang, kenapa kok cepet banget lu apa refreshen motor lu?" Oke, gue ceritain gini guys, kenapa motor gue bisa dalam waktu 2-3 hari udah jadi lagi. Nah pas motor gua udah nyampe ya guys ya, udah nyampe rumah kan, itu gua gotong ya guys ya, bukan gua gotong gua bawa gitu ya, bukan, gua gotongnya pakai towing ya guys ya, dari Lalamove, gua sebut aja lah, nggak apa-apa, siapa tahu ntar di endorse. Nah itu dari Lalamove, gua bayar dari Pik 2 sampai ke rumah gua, bukan rumah gua, rumah orang tua gua, yaitu sekitar 201.000. Nah oke, 201.000 tuh, itu tanpa tol ya, tapi gua menggunakan jasa tambahannya berupa gua ikut ke mobil towingnya itu ya guys ya, biar, karena kalau misalnya dari gua misalnya mobil yang bawa nih Blacky nyampe rumah, tapi gua masih di jalan naik busway, nggak mungkin kekejar guys, karena gua dari sono udah 8:30 ya guys ya. Busway aja dari Cawang ke Cibubur Junction itu jam 10 malam udah paling terakhir ya guys ya. Nah itu nggak mungkin kekejar. Kalau dari Pik sampai ke Cawang tuh, dari Cawang ke Cibubur itu nggak mungkin kekejar. Nah setelah gue nyampe rumah itu jam berapa ya, gue nyampe rumah, oh nyampe rumah gue jam 11 malam guys. Dari sono jam 9, sampai rumah jam 11 malam. Nah itu gue ketemu supir Lalamove tuh baik banget sumpah, rekomen banget, pokoknya dia baik banget kayak gitu sih guys, sama ngasih penyuluhan kayak apa ya. Gua tadi sempet kesel apa gara-gara ini motor gini, akhirnya gua di apa ya, sama dia bikin kayak refleksi gitu sih, apa refleksi, bukan pijat ya, maksudnya refleksi diri. Pokoknya refleksi diri gimana caranya biar gua nggak kesel lagi gini. Namanya juga kehidupan, pasti ada naik turunnya kayak gitu. Nah lanjut, gua apa, setelah itu kan udah nyampe rumah. Nah emak gua kan punya bengkel langganan tuh. Nah bengkel langganannya itu gak jauh dari rumah gua ya guys ya, sebenarnya gak jauh sih, cuman kalau misalnya ngedorong motornya ya lumayan. Nah ini orang-orang goblok, saya bilang ini orang-orang goblok. Nah kayak gitu guys. Nah orang bengkelnya itu datang ke rumah gua atas telepon utusan mak gua ya. Nah dia ngeliat tuh apa, ngecek motor gua. Jadi kalau misalnya ini motor itu ada dua pilihan nih, mau di full benerin termasuk ganti blok mesin atau apalah gitu, pokoknya semuanya sampai jadi total, atau kedua dilas dalamnya itu dilas pakai
pakai besi apa gitu, gua lupa. Nah itu, nah akhirnya setelah gua berunding sama orang tua gua gini ya, setelah berunding itu akhirnya gua memutuskan untuk dipakai opsi kedua. Nah ya, kita pakai opsi kedua, yaitu lakukan repair, bukan repair sebentar sih, karena ini sampai sekarang puji Tuhan aman gitu, tapi gue karena masih takut jadi ada lubang gitu, gue pelanin aja guys, kayak gitu sih ya, jaga-jaga aja karena gue masih takut aja, walaupun udah sama bengkel itu dijamin bakal aman kayak gitu, tapi tetap aja namanya kita manusia guys ya, mau nggak mau kita harus ya menjaga juga, karena tiap motor sama rider itu pasti udah punya ikatan batin gitu, apalagi kalau misalnya lu udah percaya sama motor lu dan motor lu pasti percaya sama lu kayak gitu, dan gua ngalamin itu semua sih. Nah kayak gitu guys, akhirnya gua pakai opsi yang kedua, yaitu di tambal make besi apa gitu, dan akhirnya puji Tuhan setelah melakukan perundingan gini didapatin lah harga jasanya, termasuk penambalannya itu di angka ini. Kalau angka sebenarnya bisa berbeda ya guys ya di bengkel manapun, tapi gue sebut aja di sini sekitar 500 plus ribu. Nah kalau yang pakai opsi pertama yang dibenerin semua itu bisa 2 sampai 5 juta ya guys ya, 2 sampai 4 juta, nah kayak gitu. Nah gua akhirnya memutuskan untuk pakai opsi kedua kayak gitu guys. Nah paling kayak gitu sih yang bisa gua ituin, dari mulai sejarah di motor gua punya sampai tragedi yang dialami di motor dan gimana solusinya ya guys ya, kayak gitu sih. Menurut kalian worth it gak sih kalau misalnya gua pakai opsi kedua itu? Karena jujur gua gajian pun kalau misalnya buat benerin ini motor, uang gajian gua nggak cukup ya guys ya, jujur. Tapi kalau misalnya buat DP kayak blok mesin itu tuh masih bisa, karena kan gue juga masih ada tabungan, makanya tabungan tuh penting ya guys ya, kayak gitu sih ya. Oke begitu guys, si Vario gue ini udah berapa banyak orang yang ini ya, yang nawar ya guys ya, waduh. Tapi gue karena cinta banget sama nih Vario, dan gue kagak bakal ngejual nih Vario ya guys ya, Vario LED out ini, karena kan gue kira yang bakal banyak dicari itu Vario yang KSR ya guys ya. Ternyata Vario LED out juga masih laku ya guys ya, ternyata. Ya pokoknya kayak gitu, ini gua utamain dari sekarang ya. Kalau misalnya kalian mau ambil nih motor dari gua, nggak bakal gua jual guys, kecuali ada beberapa motor lain sih yang kayaknya bakal lepas kayaknya ya, kayak gitu guys. Karena gua kenangannya banyak ini, dan terutama ini buat emak gua, pasti gua kasih ke emak gua ini, karena emak gua katanya udah enak banget sama nih motor ketimbang naik Pikela ya, karena Pikela buat emak gua itu ketinggian banget. Iya sih ya, buat tinggi 150-an emang agak jinjit, bukan agak jinjit lagi, jinjit. Gua pun yang tingginya 169 pun jinjit guys, jujur. Mau pas lagi 1 kaki atau 2 kaki itunya gua pun masih agak jinjit ya guys ya. Padahal gua kagak ada gua tinggiin loh motornya, masih pure bawaan dari pabrik ya guys ya, kayak gitu sih. Karena videonya kayaknya udah panjang ya guys ya, gue cuman mau bilang terima kasih buat semua yang udah nonton, semua subscriber gue doain semua subscriber gue tuh diberkati selalu dan mendapatkan berkah ya guys ya, berkah dalam hidupnya, kayak gitulah pokoknya ya. Gue cuman bisa bilang kayak gitu seperti biasa ya guys ya, dan pokoknya jangan lupa di like,
share, dan subscribe kalau menurut kalian ini video gue berguna ya guys ya. Kayak gitu sih guys. Ya mungkin dari gue itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys ya. Kayaknya video berikutnya bakal nggak cuma motor doang sih, karena kan gue menggunakan nama dari official ya. Official bukan berarti gue cuma riding doang atau apa kayak gitu sih guys ya. Oke, terima kasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Danis official guys ya. Oke, gue Danis official izin pamit ya guys ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Let's go. Au. Wuih.